Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ma'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyir mukhbitin. Thumma qala Allah Ta'ala aidan fi surat al-Ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu, berkat rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dapat kembali kita melakukan ubudiyah, dapat kembali kita melaksanakan perintah Allah, perintah yang tidak bisa kita sepelekan, yang tak bisa dilalai-lalaikan, terlebih lagi kaum Adam sunnah makan, yaitunya sholat Jumat berjamaah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan berdoa kita bersama-sama kegiatan rutinitas Jumat kita hari ini, baik termasuk khatib menyampaikan, mudah-mudahan diberkati oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilindungi semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah tinggal hitungan hari lagi, insyaallah kembali kita akan menggemakan, mengumandangkan takbir masuk kita kepada Yaumul Udhiyah, hari raya kurban.
Kaum muslimin rahimahullah, merujuk nanti kita kepada firman Allah, dua surat yang kita baca itu nanti, dan insya Allah akan kita jadikan sebagai bahan usaha takwa kita. Kalau melihat kita kepada surat Al-Hajj, surat yang 31 itu, ayat yang ke-34, Allah nyata-nyata sudah sampaikan kepada kita, tiap-tiap umat, likulli ummatin, itu sudah diajarkan, sudah disyariatkan kepada kita bagaimana cara yudhih, penyembelihan, berkorban. Hanya saja nanti mungkin bagaimana caranya kita menyikapi dalam hal ini. Namun sebelum kita lanjutkan, kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, kalau kita menyinggung tentang masalah asal kurban itu, katanya kan qaraba yuqribu, pendekatan seorang hamba yang sudah larut dari bermacam aktivitasnya di permukaan bumi ini. Nah, untuk selalu ditarik minimal nih 1 kali dalam setahun, kurban itu cuma 1 kali setahun ya Pak ya, nggak ada duanya dalam setahun. Cuman dalam setahun tadi itu nanti ada rentatannya, waktunya. Ada hari yang 3 disebut dengan Yaum Tasyrik, 11, 12, 13. Di situ suasananya boleh kita korban. Ada 2 tuh jadi sahabat-sahabat korban. Jadi dari segi kaidah bahasa, korban itu bukan artinya kita langsung menyembelih. Kalau penyembelihan udhiyah, tuhayat. Nah, tentunya setiap kita, khusus orang-orang yang beriman, kaum muslimin rahimahullah, bagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pendekatan di sini? Tentu dengan cara penyembelihan hewan. Hewan yang ada syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya ada. Enggak boleh kalau ma'rif pariwasan. Dijadikan teman-teman awak banyak ayam dijadikan korban, enggak bisa. Kibas yang terkecil, 1 orang kibas. Nah, ini secara kajian usul fiqh. Kemudian dalam hal ini kaum muslimin rahimahullah, kembali kita kepada hukum. Jangan semena-mena kita menganggap perintah kurban itu disepelekan saja, diremehkan saja, enggak. Di dalam sebuah hadis Nabi itu dikatakan, man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini pedih sekali bunyinya Pak. Siapa orang yang sudah memiliki sebuah kesanggupan waktu, ya dah, falam yudhi, belum membentuk madabih lah, ikut berkorban gitu. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Di dalam tafsir, musalla itu masjid, tempat yang digunakan orang-orang muslim untuk ibadah. Dan dake-dake masaji atau satu campurnya. Itu kata Nabi. Di dalam hadis lain, riwayat Abu Daud, Rasulullah pun sampaikan, ya ayyuhan nas, dipanggil seluruh manusia lepas ini. Ini kalau anggap remeh, ini perintah kurban, ini seluruh manusia dipanggil lagi. Inna ala kulli ahlil bait fi kulli amin udhiyah. Udhiyah ya balik. Apa kata Nabi? Wahai manusia, hendaknya di setiap rumah itu setiap tahun adakanlah yang namanya udhiyah, penyembelihan. Ikut kita. Kan Nabi yang dulu bukan bahasa khatib, bukan bahasa buya. Ini hadis ini.
Mungkin kita merasa lebih kurang lagi. Ayo kita coba lihat surat Al-Kautsar itu. Di dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, ini yang kedua ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Di ayat pertama saja Allah meyakinkan kita, Pak. Selaku hambanya, lah banyak sebenarnya nikmat diagih kan engkau. Berhenti gak di situ? Tidak, ayat keduanya coba kita lihat. Fasalli, maka kerjakanlah salat. Wanhar, dan berkorbanlah. Sholli, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, mukadimah, tidak bisa disepelekan, Pak. Salat itu adalah sebagai barometernya orang yang beriman. Tidak bisa kita tinggalkan, hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar sakit. Nah lah Bapak, Islam datang dengan rukhsahnya. Orang sakit gimana salatnya? Tidak bisa dia tagak duduk, tidak bisa duduk dia miriang, tidak bisa di miriang tilantang. Tidak bisa ya telantang dengan isyarat. Kalau tidak bisa ya baru disolatkan. Kan begitu, ada jenjang-jenjangnya. Untuk perintah ibadah salat tidak ada alasan seorang mukmin meninggalkannya. Tidak ada alasan. Hanya anak bapak ini yang mau besar. Jangan diremehkan perintah salat, apalagi Jumat 1 kali dalam sepekan. Cuma yang jadi inti permasalahan sesuai dengan poin kita hari ini kaum muslimin rahimahullah. Coba cari. Fasolli, setelah sholli diperintah oleh Allah, sudah tahu kita hukumnya wajib, ada huruf waw di tengah-tengah. Ini sudah pernah kita coba bahas. Waw itu disebut ataf. Fungsinya di dalam kaidah itu bahasa Arab itu memungsikan, menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Sebab fungsi jembatan, Pak. Gara-gara jembatan lah titik A batang menuju titik B. Bisa orang lewat. Jadi seandainya ada waw di situ, berarti waw dan kerjakanlah korban. Dari tafsiran kaum muslimin rahimahullah, ulama kita tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam hal ini hukum kita tinjaunya dari tafsir inilah kita tinjau hukumnya wajib berkorban. Sebagian ulama lain mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkad ini sunnah yang lebih dititik beratkan. Apa dia akan menyepelekannya? Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah. Untuk itu jadi caranya kita mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka yaumul udhiyah, tentunya dengan cara berkorban. Yang tadi ya, bagaimana caranya pendekatan berkorban kita itu? Maka yang pertama, ingat-ingat kaum muslimin, ciptakanlah tungku biku sajarangan. Maksudnya ciptakan sebuah ketenangan, keharmonisan di dalam sekali, dalam setahun itu jangan baepo, panitia baepo, alai pengurus baepo, peserta epo, nendak satu epo juga, jangan. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, yaumul udhiyah itu hari berkorban itu pendekatan kita bersama. Bajanjang naik, batak turun, waktu itu saling menghargai. Panitia, ayo itu tanggung jawab yang berat. Hati-hati kita. Panitia kalau dia tidak berilmu dalam hal ini, tidak hati-hati dia dalam hal ini, nyosarupola seperti sopir angkot yang akan selalu menumpangi para penduduknya, para penumpang. Bayangkan sopir angkot. Sopir angkot kalau kasar-kasar kan juga naik ke angkot yang lain dah. Seperti itu ya Pak ya. Coba kita perhatikan. Angkot yang dia bawa kalau dia kasar tidak ngertinya, akhirnya lari penumpang yang lain. Nah, butuh di sini. Sebagai peserta pun juga seperti itu, jangan ikut campur selalu urusan panitia. Teman-teman awak itu peserta, daging harus kaden banyak, tidak bisa Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan seperti itu mengajarkan kita.
Ini sudah saya korbankan. Yang penting saya tahu. Yang penting kita ikhlas. Nah, itu yang di Makassar tadi. Tinggal satu lagi. Sebagai orang yang penerima korban, jangan lebih kurang ajar dari hal ini. Ini perlu kita sampaikan. Sudah banyak kejadian, sudah jelas tidak mau bantu, tidak ikut panitia, tidak ikut segala macam, mengacau lagi ini yang lebih parah. Dan jangan coba-coba memperbanyak kupon kalau kita tidak punya dalam hal ini. Artinya apa? Yaumul Udhiyah itu hari pendekatan. Berusahalah kita sama-sama menciptakan panitia, menghargai peserta, peserta pun juga menghargai panitia. Begitu juga orang yang belum berkorban. Pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimahullah, sebagai cambuk hendaknya firman Allah. Apa ilmu yang didapatkan, yang harus dipegang selaku kita yang diberi kepercayaan? Sesuai hadis Nabi yang kita sampaikan tadi, hendaknya kita mengetahui bermacam cara kita untuk mendapatkan kiat-kiat berkorban itu. Dengan tujuan berkorban bukan mencari daging, Pak. Walau tiap tahun ikut korban si kue, tahu tahun berikutnya jauh agak ketek, seketek umur lewat penelitian, umur apa boleh melanggar kita namanya ini. Yang dirangkul, yang dimaksud dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, coba yang dekat dulu, yang penting syaratnya tidak keluar. Batino boleh jauhi Ustaz? Boleh, asalkan tolong teliti dalam hal ini, jangan dia hamil. Kan itu secara kaidahnya. Jangan dia cacat, sehat fisiknya, itu yang dituntut dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin sebagai jamu untuk kita. Mari bagi yang belum bisa berkorban, angkatlah tangan kepada Allah, berijtihad dengan sungguh-sungguh. Jadikan hewan yang kita terima dari panitia, kita yang mendapatkan daging korban jatah kita masing-masing, berdoa kita ketika itu, ya Allah ya Tuhan, tahun ini saya tidak bisa ikut korban, untuk tahun berikutnya hendaknya bisa saya ya Allah. Jangan awak menerima senang pandai. Mudah-mudahan ini sebagai cambuk untuk tahun berikutnya. Sekian banyaknya penduduk Indonesia, tidak usah seluruh Indonesia, kota tengah ini aja, negeri kita ini aja, tiap rumah bisa berkorban. Insya Allah negeri kita berjaya. Mudah-mudahan Bapak muslimin bermanfaat. Banyak maaf. Aku lupa astaghfirukum. Fastabiqul khairat kullayyum fa'tabiru ya'lil absar la'allakum turhamun.